dari Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Sumatera Utara. Adapun tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Publik kelas A. Sebenarnya, apa sih yang terlintas di benak kita jika mendengar kalimat manajemen publik? Pastinya, yang ada di pikiran kita itu mengenai perencanaan dan pengorganisasian terkait masalah publik. Salah satu konsep yang ada dalam manajemen publik adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia itu sendiri adalah pemanfaatan individu secara lebih efektif dan lebih efisien. Adapun salah satu contoh mengenai manajemen sumber daya yang ingin saya angkat adalah mengenai CSR yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara 4. CSR merupakan kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi sebagai bentuk komitmen dunia usaha untuk menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan nilai etis dengan tujuan memberikan kontribusi secara imbang baik internal maupun kepada masyarakat agar terwujud proses pembangunan yang berkelanjutan. Selama pandemi COVID-19 kemarin, bisa dikatakan salah satu penopang perekonomian adalah pelaku usaha mikro kecil menengah. Apalagi saat ini, kemajuan teknologi lebih memudahkan pelaku usaha untuk mempromosikan usaha mereka. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7%. Namun, di balik itu semua, tentunya ada tantangan yang masih dimiliki para pelaku UMKM. Ada beberapa dari mereka yang masih kekurangan dana dan juga belum memiliki ide kreatif untuk memproduksi usaha mereka. Sejatinya, pihak pemerintah sudah memberikan bantuan insentif terhadap pelaku UMKM. Namun, tentunya itu saja belum cukup. Mengingat persaingan semakin ketat, tentunya para pelaku UMKM bukan hanya membutuhkan dana, namun juga pembekalan untuk bisa bersaing dengan pelaku UMKM lainnya. Disinilah pihak PT Perkebunan Nusantara 4 memberikan bantuan terhadap UMKM melalui Corporate Social Responsibility atau CSR. Konsep CSR ini pertama kali muncul pada tahun 1953 dalam buku Social Responsibilities of Businessmen karya Howard Bowen yang kemudian dikenal dengan Bapak CSR. Di Indonesia sendiri, istilah CSR sudah digunakan sejak tahun 1990-an, namun dengan nama CSA atau Corporate Social Activity. Walaupun dengan istilah yang berbeda, namun aksi yang dilakukan tetap sama, yang mana menjelaskan peran serta dan kepedulian perusahaan atau organisasi terhadap aspek sosial dan lingkungan. Dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT, dijelaskan bahwa CSR merupakan kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan. CSR di Indonesia dilakukan awalnya karena perusahaan menyadari bahwa aktivitas yang mereka lakukan memberikan dampak negatif bagi masyarakat, contohnya limbah produksi. Inilah yang membuat perusahaan atau organisasi merasa memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap masyarakat. Salah satunya adalah PT Perkebunan Nusantara 4 yang merasa mereka memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar dan juga para karyawannya. Di PTPN sendiri, kegiatan yang dilakukan bisa dilihat melalui laman Instagram mereka di Rumah BUMN PTPN 4. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk UMKM berupa pelatihan kepada pelaku UMKM dan juga bantuan tunai bagi usaha mereka. Namun, fokus PTPN 4 bukan hanya memberikan bantuan dana, namun fokus kepada pendampingan pelatihan soft skill dan hard skill yang tentunya akan lebih membantu para pelaku UMKM. Dilansir dari Antara Sumut, PTPN 4 sudah meraih penghargaan dari program CSR pada 2020 kemarin. Salah satu CSR yang dilakukan oleh PTPN 4 adalah memberikan bantuan terhadap pelaku UMKM. Dan dari pihak juri mengatakan, program CSR yang dilakukan oleh pihak PTPN 4 bukan hanya sekedar memberikan bantuan, melainkan juga ada proses yang membawa perubahan masyarakat. Dengan kata lain, pihak PTPN 4 secara tidak langsung juga berkontribusi terhadap manajemen sumber daya. Hal inilah yang membuat program CSR yang dilakukan oleh PTPN 4 sangat baik. Dari hasil penelitian Trisatria, PTPN 4 sendiri memiliki program Bina Lingkungan atau PKBL, yakni bagian dari program CSR itu sendiri. Pertama adalah pemberian bantuan modal usaha dan juga memberikan bimbingan. Hal pertama yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan dan pelatihan dari PTPN 4 adalah mendaftarkan diri sebagai mitra dengan cara menyerahkan proposal. Secara tidak langsung, pihak PTPN 4 hanya memberikan bantuan kepada UMKM yang menjadi mitra mereka. Untuk konfirmasi kepada organisasi publik terkait, saya mewawancarai narasumber yakni salah satu staf bagian keuangan dan akuntansi atau sub bagian akuntansi dan laporan, yakni Ibu Rodisha Anissa Rahman. Jadi CSR atau Corporate Social Responsibility itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk atau rasa tanggung jawab perusahaan
kepada lingkungan sosial dan masyarakat sekitar di mana perusahaan itu berada. Contohnya kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Tujuan CSR itu yang pertama itu biasanya untuk meningkatkan nama baik perusahaan. Dengan perusahaan melakukan CSR, maka nama baik perusahaan akan meningkat citranya, di mana masyarakat sekitar jadi tahu kalau perusahaan merupakan pihak yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Masalah itu bisa dari sisi sosial, ekonomi, atau bahkan lingkungan. Salah satu bentuk CSR yang dilakukan oleh PTPN 4 dengan membentuk rumah BUMN PTPN 4 yang merupakan komunitas untuk pelaku UMKM, di mana pelaku UMKM tersebut diberi pelatihan seperti cara pengemasan produk sampai dengan pemasarannya. Setiap tahunnya PTPN 4 juga mengadakan bazar yang diikuti oleh pelaku UMKM tersebut. Salah satu contoh corporate social responsibility yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara 4 adalah dengan memberikan dana bantuan kepada pelaku UMKM dan memberikan pelatihan. Adapun pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini pelaku UMKM. Pelatihan yang diberikan kepada pelaku UMKM seperti pembekalan produksi terkait pemasaran, kemasan, kualitas produksi, dan lainnya. Jadi, secara tidak langsung, corporate social responsibility yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara 4 memberikan dampak positif terhadap pelaku UMKM seperti perluasan produksi karena dana yang diberikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia karena pelatihan yang diberikan. Ada peningkatan kualitas produk setelah adanya pelatihan. Mengumpulkan data adalah menggunakan metode wawancara dan juga studi kepustakaan. Hasil wawancara, hasil penelitian terdahulu akan menjadi data utama saya dalam menganalisis kasus ini. Jadi dapat disimpulkan, corporate social responsibility ini adalah salah satu rasa tanggung jawab perusahaan atau organisasi terhadap lingkungan sekitarnya ataupun terhadap sosial. Salah satu organisasi yang melakukan CSR ini adalah PT Perkebunan Nusantara 4. Jadi, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh PTPN 4 terhadap CSR ini adalah memberikan pelatihan terhadap pelaku UMKM seperti pelatihan untuk menghasilkan produksi yang lebih baik, pelatihan mengenai pengemasan yang lebih kreatif, serta pelatihan mengenai pemasaran mana yang lebih baik. Jadi, secara tidak langsung, CSR yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara 4 ini memberikan dampak yang positif kepada pelaku UMKM. Bahkan, PT Perkebunan Nusantara 4 sendiri mendapatkan penghargaan mengenai CSR yang mereka lakukan. Hal ini menjelaskan bahwa CSR yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara 4 sangat bermanfaat untuk sosial, khususnya manajemen sumber daya manusia. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika masih ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Dadah!